Apa yang sebenarnya dirasakan orang setelah mudik? Tahukah kamu, setiap tahun menjelang Idul Fitri, jutaan orang di Indonesia melakukan perjalanan besar. Mereka meninggalkan kota, mereka menempuh perjalanan ratusan, bahkan ribuan kilometer. Fenomena ini kita kenal dengan satu kata, mudik. Namun, ada satu pertanyaan yang jarang dibahas. Setelah perjalanan panjang itu selesai, setelah pelukan keluarga, setelah takbir dan sholat Id, apa yang sebenarnya dirasakan orang setelah mudik? Apakah mereka benar-benar bahagia? Atau justru ada perasaan lain yang tidak pernah dibicarakan? Tahukah kamu, mudik memang membawa kebahagiaan. Secara ilmiah, bertemu keluarga memang meningkatkan kebahagiaan manusia. Penelitian jangka panjang dari Harvard University menemukan satu kesimpulan penting. Hubungan sosial yang kuat adalah salah satu faktor terbesar yang menentukan kebahagiaan manusia. Ketika seseorang akhirnya sampai di kampung halaman dan bertemu orang tua, tubuh menghasilkan hormon oksitosin. Hormon ini memicu rasa hangat, tenang, dan bahagia. Karena itu, banyak orang merasa sangat emosional ketika akhirnya bisa memeluk orang tua setelah lama merantau. Tahukah kamu, kebahagiaan itu sering hanya sementara. Namun, kebahagiaan manusia memiliki sifat yang unik. Dalam psikologi, ada konsep yang disebut hedonic adaptation. Manusia sangat cepat terbiasa dengan kebahagiaan. Artinya, perasaan bahagia setelah bertemu keluarga biasanya hanya berlangsung beberapa hari. Setelah itu, emosi mulai kembali normal. Inilah sebabnya banyak orang merasa Lebaran sangat menyenangkan di awal, tetapi setelah beberapa hari, suasana berubah menjadi biasa saja. Tahukah kamu, Lebaran juga bisa memicu tekanan sosial. Reuni keluarga seringkali membawa pertanyaan yang tidak nyaman. Pertanyaan seperti, kerja di mana sekarang? Gajinya berapa? Sudah punya rumah? Kenapa belum menikah? Fenomena ini dijelaskan oleh psikolog sosial Leon Festinger melalui teori social comparison. Manusia secara alami membandingkan dirinya dengan orang lain. Akibatnya, bagi sebagian orang, pulang kampung tidak hanya menjadi pertemuan keluarga, tetapi juga menjadi panggung evaluasi sosial. Tahukah kamu, ada fenomena post-holiday blues. Setelah berlibur besar selesai, banyak orang mengalami fenomena psikologis yang disebut post-holiday blues. Menurut penelitian dari American Psychological Association, setelah masa perayaan berakhir, sebagian orang mengalami perasaan kosong, lelah, kurang semangat. Perubahan dari suasana meriah kembali ke rutinitas kerja dapat memicu penurunan mood. Tahukah kamu, Lebaran juga membawa tekanan ekonomi. Mudik bukan perjalanan murah. Biaya transportasi meningkat, harga kebutuhan naik. Banyak orang juga merasa harus membawa oleh-oleh atau memberi uang kepada keluarga. Analisis ekonomi dari McKinsey & Company menunjukkan bahwa pengeluaran masyarakat saat hari raya bisa meningkat 2-4 kali lipat dibandingkan bulan biasa. Bagi sebagian keluarga, ini bukan hanya tradisi. Ini bisa menjadi tekanan ekonomi yang nyata. Tahukah kamu, banyak orang kembali ke kota dengan tabungan menipis. Setelah Lebaran selesai, banyak perantau kembali ke kota dengan kondisi tabungan berkurang, gaji bulan depan sudah terpakai, bahkan sebagian harus berhutang. Fenomena ini dikenal oleh para ekonom sebagai post-holiday financial stress, stres keuangan setelah masa perayaan. Tahukah kamu, meski berat, banyak orang tetap mudik. Jika mudik bisa memicu stres dan tekanan ekonomi, kenapa jutaan orang tetap melakukannya? Jawabannya sederhana. Karena bagi banyak orang Indonesia, kampung halaman bukan sekedar tempat. Ia adalah bagian dari identitas. Tempat orang tua, tempat kenangan masa kecil, tempat seseorang merasa benar-benar diterima. Mudik memang perjalanan panjang, kadang melelahkan, kadang mahal, kadang penuh tekanan sosial. Namun di balik semua itu, mudik juga membawa sesuatu yang sangat manusiawi, keinginan untuk pulang. Pulang ke tempat di mana seseorang pertama kali merasa dicintai. Karena pada akhirnya, mudik bukan hanya soal perjalanan pulang, tetapi juga tentang manusia yang selalu ingin kembali ke akarnya. Like, comment, share. Subscribe at Gladiator Narration.